Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada materi trigger di dalam SQL Server. Seperti apa trigger, bagaimana fungsinya, yang ada kaitannya dengan beberapa objek database yang lain. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi dari trigger. Di dalam SQL Server, trigger merupakan kode prosedural yang akan secara otomatis dieksekusi akibat dipicu oleh sebuah event atau kejadian pada suatu tabel. Trigger dapat mencegah akses terhadap data yang spesifik, melakukan logging, atau melakukan audit perubahan data. Trigger biasanya digunakan untuk pemrosesan kondisi statement DML seperti insert, delete, dan update. Namun, trigger tidak dapat digunakan dalam statement select. Ini akan berbeda dengan pada saat kita membuat store prosedur. Di dalam store prosedur, kita bisa membuat statement select. Berikutnya kita akan membahas manfaat penggunaan dari trigger. Trigger merupakan salah satu mekanisme untuk menjalankan aturan bisnis dan menjaga integritas data dalam sebuah basis data. Mekanisme lainnya di dalam integritas data ini sebenarnya selain trigger ada lagi yaitu constraint. Namun di sini akan memiliki beberapa kelebihan ketika kita menggunakan trigger. Kemudian trigger dapat mengevaluasi status dari sebuah tabel sebelum dan sesudah terjadi perubahan data dan melakukan aksinya sesuai perbedaan yang terjadi. Trigger dapat melakukan perubahan secara cascade melalui relasi tabel pada database. Akan tetapi, perubahan ini akan lebih efisien jika dieksekusi menggunakan referential integrity constraint. Jadi di sini untuk perubahan secara cascade ini juga akan lebih efisien lagi ketika kita juga menggunakan referential integrity constraint. Seperti kita misalnya menggunakan adanya primary key dan foreign key. Trigger dapat melakukan pencegahan akses atas data yang kompleks dibanding dengan menggunakan check constraint. Ini adalah salah satu kelebihan dari ketika kita membuat trigger. Tidak seperti pada check constraint, trigger dapat mereferensikan kolom atau field dalam tabel yang berbeda. Jadi referensi ini berupa atribut atau kolom atau field antara tabel satu dengan tabel yang lain. Sedangkan untuk check constraint tidak bisa mereferensikan karena tidak bisa disetting sebagai relasional. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis trigger. Trigger jenis-jenisnya ada dua, yaitu ada after. Trigger ini akan dijalankan setelah proses insert, update, maupun delete dijalankan. Untuk membuat after trigger, kita dapat menggunakan statement after atau for. Kemudian yang kedua, instead of. Trigger akan dijalankan sebelum proses insert, update, delete dijalankan. Pada SQL Server versi sebelum tahun 2000, fasilitas instead of ini belum disediakan. Instead of ini kalau di MySQL ini biasanya menggunakan before. Untuk selanjutnya kita akan bahas aturan penggunaan atau sintaksis dari trigger. Bentuk umumnya dari sintaksisnya, di sini ada create trigger, karena trigger ini salah satu bentuk dari objek database, maka menggunakannya DDL-nya create. Kemudian nama triggernya, trigger name, on, tabel name. Kemudian trigger time ini nanti keterangannya adalah pada saat sebelum dilakukan trigger ataupun sesudah. Kemudian trigger event, S, begin, trigger statement, N. Secara lengkap keterangannya, trigger name, trigger time, itu kalau di dalam SQL Server, trigger time ini isinya instead of atau after dan for. After dan for ini setara, sedangkan instead of ini sama seperti di MySQL berupa before. Kemudian trigger event ini pada saat diapakan ada 3 event, insert, update, dan delete. Tinggal milih nanti misalnya for insert atau after insert, after delete, after update. Nah ini di trigger eventnya. Kemudian tabel name, nama tabel, ini adalah nama tabel nanti yang akan dikenakan pemicu. Kemudian S
S. Nah, ini adalah di update antara begin dan end, ini berupa statementnya. Trigger statementnya berupa apa? Misalnya nanti hanya untuk menampilkan pesan saja secara sederhana, kemudian menyimpan apa, memberikan dampak apa, dan seterusnya. Ada juga nanti ada parameter-parameter atau variabel-variabel yang bisa dimasukkan di sini, di antara begin dan end. Berikutnya, untuk prakteknya, kita nanti akan menggunakan tabel-tabel yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu tabel barang, kemudian tabel pelanggan, tabel transaksi, dan tabel nota. Baik, langsung kita praktekkan. Kita buka SQL servernya, kemudian tentukan database-nya. Setelah menentukan database-nya, klik New Query, menambahkan data pada tabel pelanggan. Kali ini kita akan membuat trigger untuk tambah data sederhana, yaitu menambahkan data pada tabel pelanggan. Akan menampilkan pesan telah diinputkan dengan benar. Pertama, create trigger, kemudian nama triggernya misalnya kita beri nama in pelanggan. Kemudian on, nama tabelnya apa? Di sini kita pilih tabelnya pelanggan. Kemudian kita coba cek dulu apakah ada kesalahan dengan parse. Komplit, tidak ada masalah. Kemudian kita jalankan. Cara menjalankannya, kita blok, kemudian kita execute. Ya, sudah jadi. Kemudian cara menjalankan trigger, sebenarnya trigger ini tidak perlu dijalankan secara khusus seperti halnya pada stored procedure. Jadi, misalnya kita melakukan proses pemasukan data menggunakan query pada tabel pelanggan, nanti otomatis akan muncul data telah berhasil disimpan. Di mana munculnya? Di bagian ini pada message ya. Kalau di sini comments completed successfully, nah nanti di sana akan muncul ketika kita memasukkan data pelanggan, data telah berhasil disimpan. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan data pelanggan. New query, kemudian kita insert into, kita masukkan pelanggan langsung, kemudian values ya. Kita cek dulu apakah ada pesan kesalahan. Tidak ada pesan kesalahan. Kemudian kita coba jalankan dengan cara execute. Nah, ketika kita jalankan execute, di sini berhasil, data telah berhasil disimpan. Nah, disinilah fungsi trigger itu nanti akan berdampak. Ini ada bentuk dari trigger paling sederhana. Setelah berhasil membuat trigger sederhana, berikutnya kita tingkatkan ke trigger yang agak lebih rumit, yaitu dengan cara membuat tabel baru, di mana tabel baru ini nanti menyimpan seluruh aktivitas trigger yang telah kita buat. Misalnya, kita akan menyimpan data dari aktivitas, misalnya menyimpan data, menghapus data, dan seterusnya ke dalam sebuah tabel. Anggap saja tabelnya nanti kita beri nama misalnya tabel kejadian. Langkah pertama, kita buat dulu tabelnya dengan nama tabel kejadian. Kita buka dulu tambah query atau yang sudah ada di sini. Kemudian create tabel kejadian. Dengan tipe data yang ada di dalamnya, keterangan karakter 100, kemudian waktu, ini berupa date and time, date time. Jadi nanti keterangannya apa langsung disimpan di situ, waktunya seperti apa, kita jalankan, kita parse dulu. Oke, tidak ada masalah. Kemudian coba kita execute. Oke, sudah masuk. Berikutnya kita coba masukkan data ke dalam tabel kejadian dengan insert into kejadian,
values, misalnya kita beri coba, kemudian kita ambil langsung datanya dengan menggunakan getDate, kemudian kita jalankan, kemudian kita tampilkan untuk melihat hasilnya karena kita menggunakan getDate di sini. Apakah nanti langsung muncul? Select bintang from kejadian, kemudian kita execute. Kita masuk ke SQL yang digunakan untuk editor pembuatan trigger. Di sini saya berikan komentar, menyimpan hasil trigger ke dalam sebuah tabel. Langkahnya yaitu buat tabel kejadian dulu. Create trigger simpan kejadian, kemudian saya ambilkan on tabel pelanggan, pelanggannya langsung drag and drop dari daftar database-nya, kemudian menggunakan after insert as begin-nya saya kopikan aja begin-nya, jadi nanti insert into kejadian, saya tata agar nanti lebih ringkas barisnya. Kemudian saya beri keterangan telah dimasukkan data pada tabel pelanggan. Setelah triggernya jadi, coba kita jalankan dengan execute. Kemudian kalau sudah kita jalankan dengan di execute tadi, kita coba masukkan data pelanggan, diberi nama Janaka, misalnya alamatnya adalah di Jalan Kutilang, nomor 34 Sampangan, kemudian kotanya yang tadi Jepara saya ubah menjadi Semarang, kemudian nomor teleponnya saya disesuaikan di sini, kemudian saya blok di execute, tidak ada masalah. Jika kita perhatikan di dalam message di sini ada informasi data telah berhasil disimpan, kemudian ada satu row affected, di bawahnya juga. Ini karena kita tadi melakukan penyimpanan di dalam tabel kejadian dan telah melakukan satu kegiatan pembacaan di dalam trigger input kejadian. Oke, kita kembali ke triggernya. Bagaimana kalau triggernya ini kita rubah tidak hanya after insert, tetapi di sini nanti afternya tidak hanya insert, tapi saya lengkapi dengan delete dan update. Jadi ketika nanti kita melakukan kegiatan insert ataupun update ataupun delete di tabel yang kita maksudkan, di sini ada tabel pelanggan, maka akan muncul informasi yang langsung tersimpan ke dalam tabel kejadian. Kemudian saya jalankan dulu. Di sini ada error ya. Kenapa? Karena errornya di sini simpan kejadian sudah ada. Maka akan kita drop dulu, ya. Akan kita drop dulu. Kemudian baru kita jalankan lagi karena dianggap prosedur simpan kejadian sebagai triggernya tadi sudah ada. Perintahnya cukup kita tuliskan drop trigger simpan kejadian. Kita blok execute hasilnya, kemudian trigger yang tadi sudah kita lengkapi update delete kita jalankan, sukses ya, tidak ada masalah. Kemudian kita coba tampilkan di tabel kejadian dulu datanya itu. Berikutnya coba kita masukkan atau kita hapus atau kita update di salah satu data di tabel pelanggan. Apa yang akan terjadi? Oke. Coba kita tampilkan dulu tabel pelanggan. Di situ ada berbagai macam. Misalnya kita nanti akan menggunakan atas nama
Petruk, kita ganti yang tadi alamatnya misalnya di Jepara, kita coba nanti dirubah ke alamat yang lain. Perhatikan di sini ya, data dari tabel kejadian, karena ini nanti akan terlihat, akan tambah juga datanya. Kita tuliskan cara update ke dalam tabel pelanggan, yaitu update, kemudian nama tabelnya tabel pelanggan, kemudian set, kota, karena yang kita rubah adalah kotanya, yang kita setting kotanya akan menjadi Surakarta. Kemudian kita batasi siapakah yang kita ganti kota yang di Surakarta menggunakan klausa where nama sama dengan Bagong. Berikutnya coba kita jalankan, kita execute, bagaimana hasilnya? Ya, sukses. Nah, di situ ada beberapa message, karena sudah sukses simpan kejadian, kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul ada tambahan data di sini. Kita sudah menggunakan insert, kemudian update, ya, update. Kemudian berikutnya kita akan mencoba untuk yang delete. Nah, untuk yang delete di sini kita lihat dulu data dari tabelnya. Misalnya yang saya hapus di sini nanti adalah Petruk, gitu ya. Petruk akan saya hapus. Kemudian data dari tabel kejadian seperti itu. Perintah penghapusan yaitu menggunakan delete from, nama tabelnya adalah tabel pelanggan. Kemudian kita batasi where, nama pelanggannya adalah Petruk. Kemudian kita blok, kita jalankan, yang tadi nanti Petruk masih ada, kita jalankan, execute. Oke, berhasil ya. Nah, di situ kalau sudah berhasil, sekarang kita coba melihat di tabel simpan kejadian. Karena trigger ini sudah otomatis, kita lihat bagaimana hasilnya. Kita select bintang from kejadian, ya sudah tambah. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa meskipun kita menggunakan insert, kemudian update dan delete dalam satu after atau satu for, di sini juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya perubahan di dalam suatu tabel. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang trigger sederhana. Jangan lupa untuk mencoba di rumah, kemudian diulang-ulang lagi cara mencobanya agar semakin paham. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.